Kami dari kelompok 2 akan menampilkan cerpen yang berjudul Jejak di Layar Kecil. Perkenalkan, nama saya Belinda Nabila Atalia Wiratono dari kelas 9H nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Operation Amira dari kelas 9H absen 6. Perkenalkan, saya Aisyah Tegani Syafi dari kelas 9H absen 2. Saya Kaputri Angelina dan absen 15. Suasana rumah sore itu begitu tenang. Hanya terdengar bunyi rintik hujan di luar jendela. Di kamar yang remang, Rere duduk di atas kasur sambil menatap layar ponselnya tanpa henti. Jemarinya terus bergerak, membuka aplikasi demi aplikasi, menonton video, dan membalas pesan yang tak penting. Dulu, Rere dikenal sebagai gadis yang rajin dan disiplin. Ia selalu bangun pagi, membantu ibunya, lalu belajar sesuai jadwal. Namun, sejak mengenal dunia digital, semuanya berubah. Ia mulai lupa waktu, lupa makan, bahkan lupa berbicara dengan orang di rumahnya sendiri. Di luar kamar, ibunya hanya bisa menghela nafas panjang. Ia rindu anaknya yang dulu selalu tersenyum. Namun, kini dia sibuk dengan layar kecil di tangannya. "Rere," panggil ibu dengan nada kesal di ruang tamu. "Sudah sore, tugas sekolahmu belum juga kamu kerjakan?" Rere menjawab tanpa menoleh. "Lagi cari referensi, Bu. Ini tuh penting." Padahal, ia sedang menonton video hiburan. Ibu masuk dan menatap anaknya dengan kecewa. "Dulu, kamu selalu tepat waktu, Rere. Sekarang, kamu bahkan tak peduli lagi dengan jam belajar. Waktu itu berharga, Nak." Rere menatap layar ponselnya, pura-pura tak dengar. "Sekarang, semua lewat online, Bu. Aku tetap belajar kok." Kata-kata itu membuat suasana semakin tegang. Ibunya hanya bisa keluar dari kamar sambil berkata pelan, "Kamu akan mengerti nanti, ketika waktumu habis tanpa makna." Keesokan harinya, dua sahabat Rere, Bianca dan Chelsea, datang berkunjung. Mereka ingin mengerjakan tugas bersama di rumah Rere. Tapi sejak tiba, Rere justru sibuk dengan gawainya. "Ayo kerjakan tugasnya. Dari tadi kamu main HP terus," ucap Bianca dengan sedikit kesal. "Tenang aja, aku bisa kok sambil multitasking," jawab Rere dengan cuek. Chelsea pun menatapnya dengan dalam. "Kamu dulu yang paling rajin loh. Ingat nggak? Kamu pernah bilang waktu itu teman terbaik. Sekarang kamu sendirian dan dia." Rere pun terdiam sejenak. Namun ibunya menolak kalah. "Aku cuma capek, jangan sok tahu," ujarnya dengan keras. Bianca dan Chelsea saling berpandangan, lalu memilih dia. Mereka tahu Rere sudah terlanjur jauh ke dekat dan sedia layar kecil. Malam itu Rere duduk di depan meja belajar. Di hadapannya laptop sudah dibuka, catatan telah disiapkan, dan berdaftar tugas sekolah menanti untuk diselesaikan. Dia sempat menarik nafas panjang mencoba menyemangati diri. "Oke, sekarang fokus." Membangunnya pelan. Tapi saat hendak membuka file tugas, notifikasi dari media sosial muncul di pojok layar. Sekilas saja katanya lewat. Dia pun membuka tab baru, melihat lini masa yang penuh gambar dan video singkat. 5 menit berlalu, lalu 15. Dia tertawa kecil melihat video lucu, membaca komentar, membalas pesan, lalu bergulir ke konten yang tak ada habisnya. Tanpa sadar, waktu berjalan cepat. Ketika akhirnya melihat jam dinding, sudah hampir pukul 11 malam. Kepalanya mulai terasa berat. Matanya perih karena menatap layar terlalu lama. Tugas-tugas masih utuh, belum tersentuh sama sekali. Rere menyandarkan kepala ke sandaran kursi. Ia tahu ia salah. Tahu ia membuang waktu. Tapi tak tahu bagaimana cara menghentikannya. Layar kecil itu seolah-olah menghipnotisnya, menahan dirinya untuk tetap di sana, terjebak tanpa sadar, sedang kehilangan hal-hal yang lebih penting. Sore itu aroma harum masakan ibu menguat dari api, memenuhi seluruh rumah. Ibu memasak kesukaan Rere, semur ayam dan sayur asam. Menu yang biasanya membuat menjelang
ke meja makan. Dengan penuh semangat, ibu menyiapkan piring dan makan nasi hangat lalu memanggil dari ruang makan. Rere, ayo makan dulu, ibu masak kesukaanmu loh. Dan tak ada jawaban. Ibu memanggil lagi, kali ini sedikit lebih keras. Rere, ayo nak, sebentar lagi dingin makanannya. Di dalam kamar, Rere sebenarnya mendengar jelas, tapi saat itu dia sedang asyik menonton episode terbaru dari serial favoritnya di ponsel. Dia menoleh ke arah pintu, lalu kembali ke fokus layar. Nanti saja, masih seru. Bisiknya pada diri sendiri. Ayo, lanjut. 15 menit berlalu, lalu setengah jam. Ketika akhirnya Rere keluar dari kamar, meja makan sudah kosong. Piring makannya tertutup tudung saji, nasi sudah tak lagi mengepul. Tak ada senyum sambutan dari ibu, hanya keheningan yang terasa dingin. Rere duduk perlahan, menatap makanan yang kini tampak tak lagi menggoda. Ia merasa ada yang hilang, namun bukan sekadar kehangatan nasi, tapi juga kehangatan rumah yang perlahan memudar. Tapi lagi-lagi, ia menepis rasa bersalah itu dengan kalimat yang sama di kepalanya. Nanti juga bisa makan lagi. Malam harinya, Rere masih menatap ponselnya. Lampu kamar dimatikan, hanya sinar layar yang menyinari wajahnya yang lelah. Matanya perih, kepalanya pusing, tapi ia tetap menggulirkan layar seakan takut ketinggalan sesuatu. Tiba-tiba, ponselnya mati karena baterainya habis. Suasana kamar menjadi gelap total. Rere panik, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Ia menatap ke arah jendela, melihat bayangan dirinya di kaca, wajah pucat dengan tingkah mata hitam. Dalam hening itu, suara ibunya terngiang di kepala. Kamu akan mengerti nanti, ketika waktumu habis tanpa makna. Air mata Rere jatuh. Ia menatap jam dinding sudah lewat tengah malam. Tugasnya belum dikerjakan, tubuhnya lelah, pikiran kosong. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa waktu benar-benar telah ia sia-siakan. Keesokan paginya, sinar matahari menembus tirai kamar. Udara pagi terasa lebih hangat dari biasanya. Ibu masuk perlahan, dan matanya membesar ketika melihat Rere sudah bangun, duduk di meja belajarnya. Dengan rambut masih agak berantakan, namun wajah tampak lebih tenang. Ponsel yang biasanya tak pernah lepas dari tangannya, kini diletakkan di atas rak buku, jauh dari jangkauan, seolah sengaja dijauhkan. Suara Rere pelan, hampir seperti bisikan. Ia menunduk, tak berani langsung menatap ibunya. Aku minta maaf, aku sudah terlalu lama buang waktu. Aku terlalu sering bilang sebentar, padahal yang aku habiskan bukan cuma menit, tapi juga momen-momen ini. Suaranya gemetar, dan butiran air mata mulai mengalir di pipinya. Ibu mendekat, menyentuh bahu anaknya dengan lembut, lalu duduk di sampingnya. Waktu nggak bisa diulang, nak. Kamu masih punya hari ini untuk memperbaikinya, ucap ibu dengan senyum kecil, namun tenang. Tak ada amarah, hanya harapan. Hari-hari berikutnya, Rere perlahan-lahan mulai berubah. Ia mulai bangun pagi, bukan untuk membuka media sosial ponsel, melainkan untuk membantu ibunya di dapur seperti dulu. Seperti membantu ibunya masak, membantu ibunya bersih di dapur, dan lain-lain semacam itu. Saat waktu malam makan tiba, dia sudah duduk lebih dulu di dapur, tempat makan. Di meja makan, menyiapkan piring dan menyapa ibunya dengan senyum, bukan sekedar anggukan sambil menatap layar. Ia mulai membatasi penggunaan ponselnya, memasang alarm waktu untuk aplikasi hiburan, dan menyusun jadwal belajar yang teratur. Tugas-tugas sekolah yang itu, ia selalu mengerjakan itu terlebih dahulu, lalu mengisikan ponselnya untuk mengerjakan tugas itu. Kemudian, Chelsea dan Bianca datang ke rumah. Ia mendapati sahabat mereka sudah berbeda, lebih fokus, dan tenang, lebih hangat. Itu seperti Rere yang dulu mereka kenal. Lalu Chelsea berkata, Rere yang dulu akhirnya kembali lagi ya? Tersenyum sambil membuka pelajaran. Rere mengangguk, lalu menatap ke tempat ia meletakkan meja. Ini tidak ada rasa takut. Ia tahu dia sudah cukup hadir. Aku cuma nggak mau hidupku jadi jejak di layar kecil lagi, kata Rere. Ucapnya pelan, amanat. Amanatnya ialah waktu adalah anugerah yang tak bisa diubah. Gunakan teknologi dengan bijak. Jangan sampai layar kecil mencuri makna besar dalam hidupmu. Belajarlah hadir sepenuhnya bukan hanya online, tetapi juga dalam kehidupan nyata. Cerita ini mengajarkan tentang bahagia. Cerita ini mengajarkan tentang bahaya kecanduan teknologi, ponsel, dan media sosial yang bisa membuat kita menyiapkan waktu berharga, mengabaikan hubungan keluarga,
dan kehilangan nomor penting dalam hidup. Namun, amanat utamanya adalah bahwa perubahan selalu mungkin dengan kesadaran, permintaan maaf, dan komitmen untuk berubah. Kita dapat kembali ke kehidupan yang lebih berseimbang, hadir secara penuh, dan menghargai hal-hal nyata di sekitar kita. Jangan biarkan layar kecil di sekitar kita sendiri mengubah hidupmu sendiri. Fokuslah pada apa yang benar-benar penting. Terima kasih ya telah melihat video dari kami, dan kira-kira gimana menurut kalian? Kalian sudah menyimak videonya tadi kan? Pasti seru. Harusnya sih seru ya. Seru banget dong. Gimana pendapat kalian dari video kami? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi